Terima kasih, kembali lagi di Netizen News sudah memasuki topik pertama pemirsa. Siapa punya kali jodoh? Siapa coba? Ini dia yang pertama kali akan kita bahas kali ini, di mana penertiban kali jodoh dimulai pagi ini. Dan penertiban dilakukan tentunya untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Ini dia beberapa headline pemberitaan terkait penertiban. Saya lebih suka menyebutnya penertiban ya, di kali jodoh di pagi hari ini. Tapi kalau misalnya Anda memperhatikan pemberitaan tentang kali jodoh ini selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya Daeng Aziz. Siapakah itu Daeng Aziz? Bukan saudaranya Daeng Tata tentunya. Di mana Daeng Aziz ini bernama lengkap Abdul Aziz, tempat tanggal lahir di Makassar 10 Agustus 1967. Menjadi salah satu tokoh yang disegani warga Kalijodo yang juga dikenal sebagai salah satu pengusaha besar di Kalijodo di Makassar 10 Agustus 67 dan memulai usahanya dengan membuka warung-warung kecil begitu pemirsa sampai akhirnya dipercaya oleh perusahaan bir untuk menjual produknya. Kita akan lihat dulu respon dari para netizen mengenai Daeng Aziz. Siapa sih Daeng Aziz? Ketua RT RW, lurah, kepala suku atau apa? Seolah dia itu pemilik dari Kalijodo @hansolo. Dan Anda juga bisa mencuitkan aspirasi atau opini Anda ke @netnews_metro_tv via Twitter ya. Siapa sih Daeng Aziz? Tenar banget ya, itu dia. Ceritanya tuh kayak apa ya? Kayak sosok yang memang disegani oleh warga Kalijodo di sana. Sekali lagi dia memang dilabeli sebagai salah satu pengusaha besar di Kalijodo dan warga ini menyapa Aziz dengan beragam gelar seperti Daeng atau Abang atau juga Karaeng, penguasa dan juga Puang atau Tuan. Nah, semua gelar itu merupakan panggilan hormat dalam kultur Sulawesi Selatan. Dan terakhir kita akan lihat ini dari quotes Daeng Aziz sendiri terkait penertiban Kalijodo. Ini respon-responnya sekali lagi ya, saya mengajak Anda untuk silahkan mencuitkan aspirasi Anda ke @netnews_metro_tv. Nah, ini dia profil dari Abdul Aziz atau yang lebih dikenal dengan Daeng Aziz. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini memulai usahanya dengan membuka warung-warung kecil dan akhirnya dikenal sebagai pemilik kafe terbesar di Kalijodo. Dan ternyata merupakan tersangka kasus prostitusi di Kalijodo dan pencurian listrik hingga mencapai 500 juta rupiah. Tapi apa kabar Kalijodo di siang hari ini? Kita akan langsung bergabung dengan rekan Egit Hapsari di sana. Selamat siang Egit, bisa Anda ceritakan situasi penertiban hingga siang hari ini Egit? Egit Hapsari sudah bisa mendengar suara saya. Kalau tadi Anda pagi melaporkan bahwa akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait penertiban Kalijodo. Nah, siang hari ini apakah sudah Anda memiliki informasi terkini? Egit Hapsari, silakan. Ya Udia, hingga siang ini upaya pembongkaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta masih berlangsung dan berlangsung cukup kondusif tanpa adanya perlawanan dari masyarakat. Setidaknya ada 10 alat berat jenis eskavator dan jenis backhoe yang terus berupaya untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada di wilayah seluas 1,5 hektar ini. Dan memang selama kurang lebih hampir 4 jam dilakukan upaya pembongkaran, ini sudah berhasil merobohkan setidaknya 80% bangunan dari 550 bangunan permanen dan juga semi permanen yang ada di wilayah Kalijodo maupun itu di wilayah Jakarta Barat maupun di Jakarta Utara. Saat ini upaya pembongkaran masih terus berlangsung dan masih ada sejumlah alat berat atau eskavator yang disiagakan dan memang wilayah ini masih terus dikunjungi oleh warga sekitar yang ingin menyaksikan secara langsung upaya relokasi dan juga pembongkaran. Namun memang ada sejumlah jalan yang ditutup mengingat upaya pembongkaran ini memakan wilayah dan juga waktu yang cukup lama. Ada sejumlah jalan yang ditutup, ada di Jalan Telgong Raya dan juga Jalan Bandengan Utara akan ditutup hingga proses pembongkaran ini selesai. Begitu juga kendaraan dari arah barat dan juga arah timur akan dialihkan menuju ke Jalan Jembatan 2 dan juga Jembatan 3. Widya. Ya Egit, sejauh ini yang Anda pantau katakanlah ada gerakan-gerakan dari masyarakat sebagai bentuk penolakan atau mungkin sudah ada masyarakat yang sudah dengan terbuka untuk pergi ke Rusunawa yang tentunya sudah dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Anda memiliki informasinya Egit? Informasi terakhir yang kami peroleh ada sejumlah kepala keluarga yang ternyata masih memilih untuk bertahan di rumahnya. Ini rumahnya terletak di belakang gereja. Lokasinya berdekatan dengan lokasi kebakaran yang terjadi pada tadi malam. Namun saat ini Satpol PP dan juga sejumlah polisi wanita masih terus berupaya untuk menegosiasi dan juga melakukan upaya-upaya persuasif agar pemilik rumah mau untuk pindah dan juga mengosongkan secara sukarela. Namun untuk
lebih pastinya mengenai upaya pembongkaran dan juga peralihan wilayah Kalijodo ini menjadi ke ruang hijau terbuka ini, saya sudah bersama dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat siang Pak Nirwono. Selamat siang Mbak. Ya. Pak, ini juga kita melihat upaya-upaya dan langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah tepat? Ya, kalau kita lihat dalam kasus Kalijodo terutama, ini lebih kepada upaya pengembalian fungsi untuk ruang terbuka hijau ya. Kalau kita lihat dalam konteks ini adalah mengembalikan bantaran kali untuk dijadikan jalur hijau yang akan dirancang menjadi taman kota. Total untuk tahap 1 ini kan ada sekitar 1,5, tetapi secara umum keseluruhan nanti di kawasan Kalijodo ini kan ada 4 hektar, di mana 3,5 hektarnya di sebelah sini, 1,5 hektarnya di seberang kali. Nah, kalau itu jadi taman maka ada penambahan ruang terbuka hijau baru seluas 4 hektar. Nah, ini untuk penambahan ruang terbuka hijau di Jakarta cukup lumayan artinya kalau ada upaya penambahan seperti ini. Nah, oleh karena itu pasca pembongkaran ini kita berharap dalam waktu 2-3 hari ke depan itu sudah mulai ada tim pembersihan terutama dari puing-puing ini untuk yang kalau kita lihat kondisinya ini kan akan membentuk kontur baru sebenarnya karena di sini kita lihat di belakang tuh lebih cekung. Nah, dengan adanya pembentukan kontur baru seminggu setelah ini dinas terkait seperti dinas bina marga, dinas sumber air dan juga dinas pertamanan dapat segera masuk untuk menata kawasan ini untuk segera dihijaukan minimal. Nah, minimal dalam waktu 1 bulan dari sekarang kita akan melihat perubahan yang cukup signifikan di lokasi ini. Seperti apa? Paling tidak dengan pembersihan lahan tadi kita bisa segera mengolah tanah, menanam rumput dan menanam pohon. Dan jangan lupa dipagar dulu supaya lokasi lahannya bisa pasti. Nah, setelah itu sebulan pasca penataan taman tadi kita bisa melihat penyempurnaannya. Karena kalau kita lihat dari desain yang sudah dibuat oleh Dinas Pertamanan, pengembangan ke depannya ini akan menjadi semacam taman wisata di mana di sini ada jogging track, ada jalur sepeda, ada taman lansia, taman anak, ada amphitheater, bahkan juga ada futsal gitu. Nah, kalau kita kembangkan ini kan akan menarik menjadi taman wisata baru bagi warga di sekitar. Nah, sambil menunggu itu, saya justru berharap juga nanti di sekitar warga Kalijodo ini yang tinggal di wilayah barat maupun utara untuk dilibatkan yaitu membuat kegiatan di taman ini kelak gitu. Jadi kalau ini tamannya sudah jadi ya harus ada kegiatan. Sayang kalau sudah udah dibongkar, dibikin taman, kemudian tidak ada kehidupan warga di sini. Justru nanti setelah pasca taman jadi kita bisa berkunjung tahun depan umpamanya dengan kegiatan seperti Festival Kalijodo, kemudian kegiatan seni gitu kan. Nah, ini akan menumbuhkan dorongan bagi pemerintah untuk menambah ruang-ruang terbuka hijau baru lagi di lain wilayah. Nah Pak, jadi kan ruang terbuka hijau itu menjadi salah satu alasan utama ya mengapa Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok berupaya untuk mengubah wilayah prostitusi ini. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi ruang terbuka hijau di Jakarta mungkin beberapa dekade terakhir ini? Ya, kalau kita merunut ke belakang memang terjadi penurunan ruang terbuka hijau secara signifikan. Jadi harus perlu ada upaya serius ya. Sebagai contoh namanya di tahun 1965 RTH kita masih 37,2% ya. Tahun 1985 sudah 25,89%. Sementara di tahun 2000 tinggal 9%. Nah, sementara penambahannya juga sangat lambat nih Mbak. Kalau kita perhatikan di tahun 2010 hanya 9,8, sementara di tahun 2015 kemarin 9,98%. Artinya dalam 15 tahun terakhir menambah 1% saja sulit. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat penambahan RTH yang seperti sudah diamanatkan di dalam RDTR DKI Jakarta 2030, maka harus ada upaya terobosan-terobosan. Apa saja? Pertama yaitu mengembalikan fungsi bantaran kali menjadi jalur hijau. Nah, di Jakarta ada 13 sungai. Dalam 5 tahun ini akan difokuskan di Sungai Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter ya untuk mengembalikan fungsi. Kemudian kita juga punya 44 waduk dan 14 situ yang kalau ini dikembalikan lagi menjadi ruang terbuka hijau akan menjadi impian seperti Taman Waduk Pluit, Taman Ria Rio yang akan menjadi tempat wisata kota baru. Jadi sebenarnya banyak potensi-potensi RTH kita yang sudah beralih fungsi. Kalau ini kita genjot kembalikan menjadi fungsi lagi, maka akan ada percepatan penambahan RTH bagi kota Jakarta yang ujung-ujungnya sebenarnya tidak hanya sekedar taman ya, tetapi menambah daerah resapan air yang pada akhirnya nanti kita harapkan membebaskan Jakarta dari banjir. Nah, itu tadi Bapak sebutkan RTH itu begitu penting ya Pak bagi masyarakat selain untuk ruang rekreasi terbuka juga untuk resapan air. Tapi apa sih Pak sebenarnya yang menyebabkan ruang terbuka hijau ini semakin lama kok semakin terkikis? Ya, salah satu utama kita adalah selama ini RTH dianggap sebagai tanah yang tidak bermanfaat. Artinya kalau bagi sebagian kelompok dengan tanah yang hanya berisi rumput, pohon, sekadar taman ini
bagi mereka lebih penting dijadikan mall, kemudian jadi apartemen atau hotel, karena mereka berhitungnya adalah dengan membuat seperti itu akan mudah mendapatkan pendapatan asli daerah dengan cepat. Nah, padahal pada saat bersamaan dengan semakinnya berkurang RTH tadi, ancaman banjir, kemudian berbagai macam seperti pencemaran udara, muka tanah, sehingga Jakarta bisa menuju ke bunuh diri ekologis tadi yang harus dihambat gitu. Nah, oleh karena itu seperti kita tahu dengan kondisi RTH masih 9,98%, maka bisa dipastikan Jakarta belum bisa bebas banjir. Nah, sekarang pilihannya pilih mana gitu kan? Membiarkan RTH kita beralih fungsi dengan bangunan-bangunan komersial, diiringi dengan semakin banyaknya bencana-bencana tadi, mulai dari banjir, abrasi pantai, atau kita berupaya memutus mata rantai banjir tadi kan, dengan cara yaitu mengembalikan fungsi RTH yang sudah beralih fungsi tadi. Nah, ini yang pilihan ini yang menurut saya harus kita sepakati bersama, tidak hanya oleh Pemda tapi juga seluruh masyarakat, warga Jakarta. Mau nggak kita memutus mata rantai banjir? Nah, kalau mau maka bersama-sama mari kita kembalikan lagi fungsi-fungsi RTH yang telah beralih fungsi menjadi ruang terbuka hijau Jakarta. Makasih Pak Nirwono waktunya siang ini. Ya, demikian Widya wawancara saya dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga, dan memang saat ini upaya pembongkaran masih berlangsung, dan tadi seperti dikatakan Pak Nirwono ini memang faktor utama mengapa ruang terbuka hijau semakin terkikis beberapa dekade terakhir ini adalah salah satunya faktor regulasi. Karena demikian memang walaupun Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk menambah ruang terbuka hijau, masih diperlukan upaya lainnya, yaitu memperketat regulasi agar pembangunannya berasaskan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Widya.